gue pertama kali denger soal homestay tempat gue nginep. Waktu itu masih pagi, udara Banyumas agak berkabut dan warung itu aromanya khas, campuran kopi hitam yang baru diseduh sama bau tanah. Basah habis hujan semalam. Gue duduk sambil nunggu mie rebus jadi dan bapaknya dengan santai nanya gue dari mana, datang buat apa, dan rencana mau kemana habis sarapan. Awalnya semua percakapan biasa-biasa aja. Gue jawab, gue dari luar kota, lagi cari lokasi buat bikin konten horor. Dan dia cuma mengget-manggut sambil ngaduk mie di panci kecil aluminium. Tapi pas gue bilang gue pengen nyari footage hutan yang katanya ada di utara desa, ekspresi bapak itu berubah. Tangannya yang lagi ngelap meja tiba-tiba berhenti. Dia diem cukup lama, terus ngangkat kepala pelen-pelen dan ngeliat gue dengan tatapan yang jujur aja bikin gue gak nyaman. Mas, jangan ke hutan itu pas maghrib ya. Nada suaranya rendah, hati-hati, kayak dia takut ada orang lain yang denger. Gue ketawa kecil. Gue kira dia bercanda atau cuma lebay, tapi raut wajah bapaknya tetap sama, tegang, serius, dan matanya kayak lagi menerawang jauh ke belakang, kayak lagi inget sesuatu yang gak pengen dia inget. Gue berhenti ketawa dan nunggu dia bilang sesuatu lagi. Bukan soal gelapnya, lanjut dia sambil narik napas dalam. Tapi ada yang bangun kalau udah waktunya. Gue ngerasa bulu kuduk berdiri. Ada yang bangun? Ada yang bangun? Maksudnya apa? Tapi gue tahan buat nanya lebih jauh. Takutnya bapaknya jadi gak nyaman. Dan karena gue memang konten kreator horor yang mana kerjaan gue memang nyari hal-hal kayak gini, bagian otak gue yang paling gata langsung aktif. Penasaran banget. Gue tetap senyum sopan. Iya pak, saya hati-hati. Tapi dalam hati gue udah mikir, gila, ini bakal gold banget buat konten. Kalau beneran ada sesuatu yang aneh di hutan itu, gue bisa dapet footage yang mungkin jarang atau bahkan belum pernah orang ambil. Sorenya sekitar jam 4 lewat dikit, gue memutuskan buat cek lokasi. Belum mau ngambil video dulu, cuma pengen lihat seberapa jauh jalannya, seberapa tebal hutannya, dan apakah lokasinya aman buat syuting. Gue bawa tas kecil, kamera, dan recorder. Langit masih terang, matahari lagi berada di posisi miring, nyangkut di antara pohon-pohon tinggi, menghasilkan cahaya oranye yang bikin suasana sore itu indah. Tapi entah kenapa aneh, jalan menuju hutan itu sempit. Cuman setapak tanah yang di kiri kanannya tumbuh ilalang tinggi setinggi paha. Dari jauh aja udah kelihatan pepohonan tua menjulang. Akar-akarnya gede, batangnya gelap, daunnya rimbun banget, sampai cahaya matahari susah masuk. Udara di sekitar lokasi itu lembab, tapi bukan lembab biasa, lebih ke lembab yang bikin napas terasa berat. Kayak udara yang gak pernah bener-bener bergerak. Pas gue berdiri tepat di mulut hutan, gue baru sadar ada satu hal yang ngeganjel. Sunyi total, gak ada suara burung, gak ada jangkrik, gak ada daun yang gerak kena angin. Kayak semua suara ditelan sama sesuatu yang gak kelihatan. Serius, gue bisa dengar suara napas gue sendiri dengan jelas. Gue sempat ragu buat masuk, tapi karena masih terang, gue pikir ya udahlah, cuman cek sebentar. Gue jalan pelen-pelen masuk beberapa meter. Hati-hati nginjek tanah karena agak licin. Bau tanah basah menyengat bercampur bau dedaunan yang baru jatuh. Awalnya biasa aja, pepohonannya tua, kulit batangnya retak-retak, dan beberapa pohon ditutupi lumut tebal. Gue ambil beberapa foto, uji kamera, dan rekam suasana buat ambient sound. Tapi setelah gue jalan sekitar 3 menit, gue dengar suara itu. Awalnya pelan banget, kayak langkah kaki. Krek, krek,
Krek, kayak ada yang nginjek ranting patah. Gue langsung berdiri, kaku, deg-degan. Gue muter ke belakang, pelan enggak. Ada siapa-siapa, gue coba denger lagi. Kali ini lebih fokus. Pada titik itu, gue mulai mikir. Mungkin suara gue sendiri. Tapi gerak gue waktu itu pelan. Dan langkah itu kedengerannya kayak dari samping. Dari antara pepohonan yang gelap. Genaan napas. Berharap suara itu hilang. Tapi malah makin jelas. 3 langkah. Pelan. Pelan, beraturan. Bukan langkah hewan. Terlalu berat buat hewan kecil, tapi terlalu ringan buat manusia dewasa. Dada gue langsung sesak. Gue gak tahu kenapa. Tapi firasat gue bilang itu bukan langkah seseorang. Bukan langkah orang hilang. Bukan juga warga yang kebetulan lewat. Ada sesuatu di cara langkah itu terdengar. Kayak diseret sedikit. Inggak. Normal. Gue akhirnya memutuskan buat keluar sebelum situasinya makin aneh. Gue mundur beberapa langkah, lalu memutar badan dan jalan cepat ke arah pintu hutan. Tapi baru beberapa meter sebelum keluar, gue lihat sesuatu yang bikin langkah gue berhenti total. Ada kain putih nyangkut di salah satu cabang pohon. Kainnya bersih banget, terlalu bersih buat sesuatu yang ada di tengah hutan yang lembab dan kotor. Panjangnya mungkin 1 meteran. Ujungnya ngelambai pelan. Padahal gue yakin gak ada angin sama sekali. Gue mendekat dikit. Jarak 2 meter, gue berhenti. Kain itu kayak baru digantung. Bener-bener putih, halus, dan rapi. Padahal tadi gue lewat tempat itu. Dan gue yakin gak ada apa-apa. Gue inget jelas area itu kosong waktu gue masuk. Terus ada sesuatu lagi yang bikin gue tambah merinding. Bagian bawah kain itu terlihat sedikit melengkung. Kayak ada yang baru narik sebelum gue datang. Dan tepat di bawah kain itu, tanahnya agak cekung. Kayak ada sesuatu berdiri lama di situ. Gue gak tahu kenapa. Tapi gue ngerasa seolah ada yang ngeliatin gue dari balik pepohonan. Bukan cuma dari satu arah, tapi dari banyak titik. Kayak ada mata-mata yang bertebaran di hutan itu. Dan yang paling bikin gue gak bisa jalan beberapa detik adalah perasaan bahwa kalau gue sentuh kain itu, atau gue mendekat 1 langkah lagi, gue bakal lihat sesuatu yang gue gak siap lihat. Firasat itu kuat banget. Sampai jari gue gemeteran. Gue akhirnya mundur perlahan. Gue gak peduli lagi soal footage, soal konten, soal penasaran. Badan gue dingin, alis gue basah sama keringat. Meskipun udara gak panas, gue cuma pengen keluar dari hutan itu secepat mungkin. Begitu kaki gue keluar dari garis bayangan pohon, suara dari dalam hutan tiba-tiba berhenti. Langkah misterius itu hilang. Rasa diawasi hilang. Tapi perasaan itu tetap tinggal di dada gue. Peda Shan. Peda Shan. Bahwa gue baru aja masuk ke tempat yang seharusnya gak dimasukin siapapun. Gue nengok sekali lagi ke arah hutan. Kain putih itu masih di sana. Tapi sekarang terlihat lebih jatuh. Kayak beratnya berubah. Dan entah kenapa, gue yakin 100% itu bukan kain biasa. Dan mungkin itu bukan cuma kain. Gue pulang ke homestay dengan perasaan gelisah yang gak bisa gue jelasin. Bapak warung itu cuman ngelihat gue dari jauh. Dan gue bisa lihat matanya langsung berubah. Kayak dia tahu sesuatu udah terjadi. Gue gak ngomong apa-apa. Cuman angguk pelan dan jalan masuk kamar. Di sana, untuk pertama kalinya, gue bertanya ke diri gue sendiri. Apakah gue benar-benar siap buat tahu apa yang bangun di hutan itu saat maghrib? Besoknya, gue balik lagi ke hutan itu. Gue tahu ini tindakan bodoh. Bahkan, mungkin nekat banget. Tapi rasa penasaran gue udah kelewat batas. Semalam, gue gak bisa tidur. Kebayang-bayang kain putih yang tergantung di pohon. Dan suara langkah misterius itu. Rasanya
Kayak ada sesuatu yang narik gue balik ke sana. Sesuatu yang gak bisa gue lawan. Meski begitu, gue masih berusaha waras dengan datang sebelum maghrib. Setidaknya, itu yang gue bilang ke diri gue sendiri, biar gak kelihatan tolol. Langit sore itu berwarna oranye pekat. Kayak dicampur sama merah darah yang disapu halus di atas langit. Pohon-pohon di mulut hutan kelihatan semakin gelap, kayak bayangan hitam yang berdiri nunggu kedatangan gue. Udara lembab, tapi ada rasa dingin aneh yang datang dari arah dalam hutan. Gue bawa kamera, recorder, lampu kecil, dan power bank, peralatan standar. Tapi entah kenapa kali itu rasanya kayak nggak cukup sama sekali. Begitu gue masuk sekitar 10 meter, suasana langsung berubah. Kemarin masih ada sedikit hembusan angin yang ngerusakin rambut gue. Tapi angin itu hilang total. Kayak hutan itu nutup pintu dari dunia luar. Suhu turun drastis sampai bulu tangan gue meremang. Dan yang paling bikin gue berhenti melangkah, suara cicak dari kejauhan yang biasanya selalu ada, tiba-tiba lenyap begitu aja. Hening. Benar-benar hening sampai suara langkah gue sendiri kedengeran kayak guntur kecil. Gue berdiri di situ beberapa detik, ngerasain perubahan suasana yang terlalu cepat ini. Kayak ada yang sengaja ngatur. Gue coba tarik napas, tapi entah kenapa berat banget. Perasaan gue bilang ada yang beda dari kemarin. Kemarin hutan cuma sepi, tapi kali ini hutan terasa bangun. Gue ngarahin kamera ke depan, mulai ngerekam sambil baca sedikit catatan buat pembukaan vlog. Baru beberapa detik, recorder gue nangkep suara aneh. Suara itu halus banget, kayak suara seseorang yang lagi komet-kamit dari jauh. Bukan hewan, bukan suara ranting patah, bukan angin. Suaranya kayak orang lagi baca doa, tapi doanya kacau, terbata-bata, dan kedengarannya kayak nggak selesai-selesai.